akan berbicara mengenai kebersihan. Jadi pelajaran olahraga kali ini kita bukan bicara mengenai aktivitas fisik yang sering kita lakukan, tapi kita juga akan belajar mengenai bagaimana kita menjaga kebersihan. Nah, ini ada cerita nih, cerita dari kota Bandung. Dia juga seorang pahlawan kebersihan dan sempat diliput di Net TV. Seperti apa? Kita lihat ya. Oke. Bandung terus bersolek. Wujudkan kotanya agar bersih dan indah. Semuanya tak lain agar terwujud suasana nyaman demi kelangsungan Konferensi Asia Afrika ke-60. Tak hanya pemerintah, salah satu sosok juga tengah bersiap bersolek kota kembang. Seperti inilah kesehariannya. Selalu berangkat pukul 8 pagi, dengan sepedanya, Sariban menuju tempat tugasnya. Tugasnya kali ini menjaga kebersihan di kawasan Asia Afrika. Dia sadar semenjak mengenal Bandung tahun 1963, julukan kota kembang harus tetap terjaga dengan menjaga kebersihan. Supaya kota Bandung ini namanya kan kota kembang ya, masa kota kembang ini kotor. Ya kita sebagai warga kota Bandung kita harus ikut menjaga kebersihannya, kelestariannya. Supaya kota Bandung ini merupakan julukan kota kembang ini kita buktikan. Sebelum gelar pahlawan kebersihan melekat padanya, Sariban dulu kerap mendapat omongan miring hingga disangka orang gila. Gunakan peralatan milik pribadi, Sariban mengumpulkan sampah yang nantinya ia buang ke truk pengangkut sampah. Nah, jadi Pak Sariban ini mengumpulkan sampah-sampah industri seperti puntung rokok dan daun-daun dengan menggunakan capit dan kantong plastik ini. Dan menurutnya, sampah yang paling terkecil bisa diambil karena dari situlah permulaan sampah menjadi besar. Sariban tak pernah harapkan imbalan. Pria yang kini berusia 72 tahun ini bertekad untuk menjaga Bandung hingga ia tak mampu melakukannya lagi. Dan satu pesannya adalah, mulai hari ini, mulai dari diri sendiri, yang mulai dari yang kecil, dapat menahan diri tidak membuang sampah sembarangan. Nuranisa Hamdan, Bugi Pramudia, melaporkan untuk NET. Bagaimana videonya? Nah, tadi Pak Sariban ini membersihkan kota Bandung itu pada awalnya itu di tahun 1983. Katanya tahun itu, pada tahun segitu kota Bandung itu sangat kotor. Jadi dia membersihkan. Kalau tadi di video kita lihat dia menggunakan capit untuk membersihin, seperti di sekolahan kan ada capit yang sering kali buat mainan itu. Padahal itu buat untuk membersihkan itu. Nah, sekarang jadi ngerti kan fungsinya kenapa kita di sekolah punya capit untuk ngambil sampah. Nah, fungsinya buat seperti itu, kan itu kotor. Kita harus jaga kebersihan. COVID-19 itu salah satunya adalah mengajarkan kita bahwa kita harus bersih. Jadi habis video ini saya berharap kalian semua anak-anak bisa membantu menjaga kebersihan. Dan cerita Pak Sariban ini bukan hanya satu, di luar negeri pun ada. Dan luar negeri ini di Cina, ceritanya dia adalah seorang yang ibunya adalah dinas kebersihan di Cina. Kalau di Cina itu dinas kebersihannya dikasih wilayah ini yang membersihin orang ini, dia yang bertanggung jawab. Nah, untuk membersihkan wilayahnya ibu ini selalu sampai larut malam. Nah, si anak ini kasihan, tapi si anak ini juga gak bantu dalam hal kerjaan juga loh ya, di luar juga dia juga bantu di rumah. Nah, kisahnya ini mulai diangkat di Cina, mulai diceritakan orang itu karena pada saat pagi hari, dini hari, ibu ini baru berangkat untuk membersihkan wilayah tempat dia kerja. Si anak ini dia membantu dengan tidak mengharapkan apa-apa ya, dia membantu ibunya kerja keras, dia bantu. Salah satu membantunya dengan gimana? Dengan dia menyapu di daerah yang bisa dia bersihkan.
Memang kalau untuk ke jalan raya dia nggak melakukan, cuman kalau di pinggir jalan dia bersihin semuanya. Nah, akhirnya karena anak ini baru bersih-bersih, ada seorang yang di jalan itu melihat dan itu difoto lalu diviralkan, difoto, di video dia diviralkan. Ya kalau di Indonesia mungkin Twitter, tapi kalau di Cina namanya bukan di Twitter, karena kalau di Cina kan nggak ada itu kayak Twitter, Facebook, terus Google, itu nggak ada, mereka punya produknya Cina sendiri. Nah, saya nggak begitu mengerti apa itu penggantinya Twitter di sana, saya nggak begitu ngerti. Kalau Baidu apa-apa gitu saya nggak begitu paham, tapi yang jelas pahlawan-pahlawan ini sudah ada. Nah, sekarang adalah kalian. Bisa nggak kalian menjadi pahlawan untuk kebersihan di lingkungan kalian, minimal di rumah kalian, atau kita persempit lagi, minimal di kamar kalian, atau kita buat lebih mudah lagi, minimal setiap habis aktivitas yang kalian lakukan kalian bereskan. Kita bantu orang tua kita. Orang tua kamu udah bekerja cari makan buat mencari rezeki, mempersiapkan sesuatu buat kamu, nggak ada salahnya kalau kita bantu. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian, dan saya berharap semua ikut menjaga kebersihan. Terima kasih, cukup di sini, sampai jumpa.